dengan alasan Pak Prabowo bahwa ini menjaga stabilitas negara, persatuan. Tapi kan kalau namanya orang sudah konsisten, ya itu kan harus resikonya tetap kita tanggung, tetap berdiri pada rel yang kita sudah sampaikan. Harusnya begitu. Cuma karena pemikiran Pak Prabowo ini cuma terakhir debat kemarin itu kan dia pernah beredar di YouTube, di media sosial bahwa dia merasa tidak sanggup kalau dia di luar kekuasaan. Karena dia pengen masuk ke dalam kekuasaan itu poinnya untuk dia bisa bangkit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om ATM, ya, founder TV Madoran. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Nah, jadi ini katong ketemu dengan founder. Jadi kalau ketemu dengan founder itu pasti cuan gitu ya. Cuan, sedap. Om, ini teman-teman TV Madoran dan seluruh apa ya bahasanya, pengikut setia TV Madoran harus dan tahu bahwa memang kali ini teman-teman kita lagi launching podcast Ruang Bacarita. Ruang Bacarita ini adalah salah satu program podcast di TV Madoran. Ya. Jadi kalau teman-teman mau podcast bisa dihubungi di mana tuh Om? Nanti di IG-nya ada atau IG-nya itu ATM 878. 878. Nah, terus ada apa lagi? TikTok itu @ATM_Anca. Kalau TV Madoran nanti bisa di komen di kolom ya? komentar atau di komen di kolom komentarnya. Kalau yang mau podcast, di itu. Ruang Bacarita. Ya benar. Oke kawan-kawan, hari ini kita harus tahu juga ini founder TV Madoran ini dulu dengan teman-temannya itu sangat fanatis. Jadi di pemilu 2019 itu Om fanatik sekali, dan teman-teman Om fanatik terhadap Pak Prabowo Subianto. Yang harus teman-teman tahu, hari ini juga Om kok fanatiknya ke Pak Anies Baswedan atau Amin ya. Amin. Tapi sebelum ke Amin, kira-kira alasannya dulu kenapa sampai Om sama teman-teman fanatis sekali itu sama Pak Prabowo Subianto. Terus lagi viral juga di shortnya TV Madoran itu keren tuh, Om bilang bahwa Om dukung Pak Prabowo. Iya benar, itu short yang saya buat shortnya begini. Assalamualaikum Pak Prabowo, kami tetap dukung Prabowo, masyarakat Indonesia tetap dukung Prabowo, tapi sabar dulu Pak Prabowo, itu tahun 2019. Kalau sekarang nggak ada sabar dulu ya. Sabar dulu. Sekarang nggak. Sekarang kita fokus untuk Amin. Oke. Bagaimana alasannya dulu Om sama teman-teman fanatik? Jadi memang dulu terkait dengan Pak Prabowo itu 2014 dan 2019 itu kata orang ini fokus untuk memang kerja keras untuk Pak Prabowo dulu. Pokoknya teman-teman, apalagi saudara Maluku dulu kan, apalagi FMM Maluku. FMM Maluku itu dulu kita benar-benar fight untuk Pak Prabowo. Sampai pokoknya kampanyenya di mana kita datang, asal perintah apa aja, tanpa kita minta uang apapun, kita kerja. Lillahi ta'ala. Kerja ikhlas semua. Kerja ikhlas pada zaman itu. 2019. Nah, di 2019 itu kita benar-benar fight habis. Sampai pernah kita sampai TPS masalah hitungan suara di Kecamatan Duren Sawit itu sampai pernah bermasalah dengan pihak keamanan sebagainya. Itu kita bela beliau habis. Tapi dengan berjalannya waktu, teman-teman melihat tidak ada perhatian pada lawan. Terus beliau lari dari integritas yang dia pernah buat dengan para ulama pada saat itu, artinya beliau masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah dari situ masyarakat bawah dan para ulama khususnya itu menolak. Artinya saya sebagai
agama saya, maaf ya, di sini saya nggak bicara agama, tapi saya bilang saya sebagai orang yang memang beragama Islam, saya ikutin fatwa ulama. Karena pada saat itu Pak Prabowo nggak mengkhianati fatwa ulama pada saat ini dia masuk kepada pemerintahan Jokowi, maka kami pun sebenarnya pada saat itu pun banyak yang lari dari Pak Prabowo. Dengan alasan Pak Prabowo bahwa ini menjaga stabilitas negara, persatuan. Tapi kan kalau namanya orang sudah konsisten, ya itu kan harus resikonya tetap kita tanggung, tetap berdiri pada rel yang kita sudah sampaikan. Harusnya begitu. Cuma karena pemikiran Pak Prabowo ini cuma terakhir debat kemarin itu kan dia pernah beredar di YouTube, di media sosial bahwa dia merasa tidak sanggup kalau dia di luar kekuasaan. Karena dia pengen masuk ke dalam kekuasaan itu poinnya untuk dia bisa bangkit lagi dengan dia punya kehidupannya, iya kan? Berarti bukan dia nggak berjuang untuk masyarakat, berjuang untuk pribadi dan kelompok. Pernyataannya begitu, kira-kira begitu. Nah, lalu akhirnya hari ini Om dan teman-teman fanatisnya atau alih dukungannya kepada Pak Anies Baswedan sama Pak Muhaimin Iskandar. Jadi itu dia tadinya memang kita kenapa alihkan pilihan kita kepada Anies Baswedan dan Muhaimin ini, karena memang itu tadi di 2019 itu kan beliau masuk ke dalam pemerintahan, itu alasannya. Nah, beliau masuk ke dalam pemerintahan, makanya banyak yang tarik diri, kita dukung Pak Anies. Dan alasan saya dan teman-teman untuk pada saat ini dukung Pak Anies ini karena satu, Pak Anies ini kerja di DKI, kita lihat bahwa kerjanya sangat bagus, ya kan? Sudah ada bukti. Kita faktanya yang kita lihat dari situ yang membuat kami sebagai yang khususnya yang punya KTP Jakarta sangat sangat ingin sekali untuk dilanjutkan sebagai presiden. Nah, itu salah satunya di situ. Terus beliau punya gagasan-gagasan yang sangat cemerlang. Artinya begini, jadi kenapa saya dukung Pak Anies ini? Pak Anies ini gagasannya ini sangat cemerlang sekali. Saya pendidikan saya tidak sampai sejauh yang orang lain. Saya bukan pengamat politik. Saya bukan orang yang ahli bicara politik, tapi saya melihat dengan kacamata saya bahwa selama ini kan Presiden Jokowi sendiri pun belum pernah saya lihat belum banyak berbicara di forum PBB. Sampai saat ini tidak ada. Tapi dengan adanya hadirnya seorang Anies Baswedan, insya Allah dia punya gagasan, ide dan gagasan ini beliau bisa bawa negara ini sampai kepada di forum internasional. Beliau bisa bicara di kancah dunia bahwa ini loh kami Indonesia. Itu. Dan itu beliau sampaikan juga komitmen itu ketika debat kedua kalau nggak salah. Nah, debat kedua beliau sampaikan itu. Terus Om, bagaimana lihat debat-debat pertama kedua ini? Terkait ini capres apa? Dua-duanya cawapresnya dan calon presiden dulu dong. Kalau capresnya untuk di debat pertama saya bilang sih Anies kuasai. Artinya gini, Pak Anies itu saya senang dengan gagasannya, ide-idenya sangat cemerlang. Beliau menjawab semua pertanyaan itu sesuai dengan itu kan 22 menit itu, iya kan? Pas tepat waktu. Jadi beliau sangat mahir sekali dalam hal debat. Kalau untuk persoalan debat, artinya kenapa saya lihat persoalan debatnya, Anies ini bukan hal baru. Ini kan dia pernah bicara di forum PBB 2 menit loh. Pada saat jadi gubernur DKI itu, seorang gubernur pernah bicara di forum PBB cuma 2 menit. Dan itu diakui oleh Sekjen PBB pada saat itu. Kalau nggak salah tahun 2020 apa? Ya. Kalau teman-teman sobat ATM nanti cek sendiri aja. Cek sendiri, nanti mereka cek sendiri. Oke, lalu lagi rame nih Om. Lagi rame ini kan Pak Anies ini kemarin debat kedua nih. Kan Pak Prabowo bilang tuh. Ya, pokoknya saya sepakat juga pernyataan Pak
Anies bahwa ya ini namanya kita debat, ya berarti semua mau ditanya itu satu kontainer contohnya, pertanyaan satu kontainer ya harus kita jawab. Harus dijawab. Nggak boleh lagi kita di luar. Di luar itu bukan debat kata Pak Anies kan. Kalau di luar itu kan kopi-kopi. Pak Prabowo malah dengan bangga dengan gagahnya beliau kan diserang oleh kedua kandidat nih. Akhirnya beliau mengundang tuh mereka untuk pertemuan di luar ya kan. Makanya Pak Anies bilang wah ini kalau pertemuan di luar bukan debat, ngopi tapi gitu kan. Ini Om melihat sikap itu bagaimana? Jadi begini, saya takutnya itu kalau nanti Pak Prabowo ini jadi presiden, dia nggak bisa bicara di forum PBB atau forum internasional, jangan deadline waktu yang diberikan oleh di luar sana, ya kan? Karena itu ada waktunya. Iya, kalau di Indonesia masih bisa. Kalau Indonesia masih bisa negosiasi, kalau di luar nggak bisa. Jangan sampai presiden kita nantinya diolok-olok oleh negara luar. Betul. Ini yang jadi bahaya, gitu. Terus, ini kan masih terkait dengan Pak Prabowo. Dan pada saat itu pun pada saat ini masyarakat banyak, sebagian dari masyarakat yang mendukung Pak Prabowo ini lari. Kenapa lari? Karena wakilnya juga, si Gibrannya gitu. Artinya kalau sekarang gini, saya nanya dulu, Gibran ini kan satu umur, mungkin dulu di atasnya dia. Lebih tua dari lebih tua. Tapi ya kan dengan nyanyian mereka bahwa anak muda siapapun bisa maju jadi wapres, ya kan? Sekarang anak muda mana? Coba anak muda Indonesia yang jangankan itu, Dula sendiri bisa maju jadi capres nggak bisa, karena kan bukan bapak saya presiden. Ini yang jadi persoalan, dia kan. Betul. Nah ini yang jadi persoalan. Nah itu dari situ makanya masyarakat, sebagian dari masyarakat yang tadinya dukung Pak Prabowo hijrah ke Pak Amin dan Pak antara dua ini. Ya karena begini Om, saya juga nggak sepakat sebenarnya anak muda ini. Maksudnya anak muda ini kan anak muda yang mana dulu. Tapi kalau anak mudanya cuma jual martabak ya. Nah, jual martabak katanya. Kan? Terus bapaknya presiden. Kita tidak pernah lihat beliau punya gagasan atau pikiran-pikiran yang hebat. Ya kan? Terus ini mau jadi wali kota aja. Om kan pasti tahu tuh, apalagi teman-teman di TV Madoran ini kan pasti tahu tuh Om. Kan jadi wali kota itu kan proyeknya proyek nasional. Proyek nasional. Iya enggak? Nah, kalau proyek nasional ini kan bapaknya yang kasih. Ya udah. Kalau bahasa khusus di spesialisan itu di Solo. Kalau bahasa SBT-nya sampean aja kerja. Jadi sampean gak usah mikir. Gitu. Jadi berarti selama ini ya nggak ada apa-apa gitu. Apalagi kemarin Om. Kalau Gibran ini cerdas, bagus, itu saya pikir dia tidak salah ketika debat. Dia bilang di tahun berapa itu ada wisata Solo lebih tinggi daripada Jogja. Daripada Surakarta, dari kabupaten-kabupaten tetangga dia lah. Termasuk Jogja. Padahal ketika dicek data, malah Jogja lebih besar daripada Solo. Nah, ini kan bagaimana orang-orang begini kita jadi sebagai itu kalau bagi saya berpikirnya pembelaannya itu kan bapaknya sekarang presiden. Itu kan pembelaan diri aja. Sekarang begini, kalau memang seperti itu, kita ambil contoh, nggak usah ke provinsi lain, Maluku aja. Maluku itu ke Ambon sana, wali kota Ambon. Wali kota Ambon itu bisa nggak ada proyek nasional yang dalam 1 tahun bisa 2 kali masuk di sana? Nggak bisa. Karena bapaknya bukan presiden. Dan bukan saudaranya presiden. Bukan saudaranya presiden. Nah, sekarang seperti tadi Dula bilang, anaknya yang jual martabak. Sekarang penjual martabak di jalanan, coba suruh maju jadi presiden. Nggak bisa. Wakil presiden. Nggak bisa. Nggak usah jadi wakil presiden. Iya kan, jadi RT aja susah. Jadi ini pemilihan RT kan. Pemilihan RT aja susah. Ini yang jadi masalah. Betul. Jadi gitu, tapi pandangan beta itu melihat pemilihan presiden kali ini memang Prabowo ini sengaja mau dihabisin dengan Ganjar sama Anies ini, Anies sama Ganjar. Kalau kelihatan sekali. Kedua kemarin. Nah, ini akan dihabisin. Lalu Om, terakhir kira-kira kan ini
salah satu platform digital yaitu TV Madoran, kan memang tugasnya, apalagi ini owner ya, ini owner harus beliau bertanggung jawab. Apa pesannya kepada masyarakat menjelang Pilpres ini? Soal Pilpres ini kan banyak orang berkepentingan. Bagaimana Om lihat jangan sampai masyarakat ini terbawa dengan suasana provokasi dari kelompok-kelompok tertentu. Ini kira-kira ada potensi kasih Om chaos di Pilpres 2024. Kenapa ini harus beta tanya Om? Karena kan Pak Prabowo ini dia sudah terakhir. Ya nggak? Jangan-jangan sampai beliau kalau kalah beliau buat, kira-kira bisa nggak beliau punya potensi itu bisa buat chaos? Sebenarnya kalau untuk chaos enggak, karena saya menilai ini Pak Prabowo ini negarawan. Beliau untuk hal-hal, kalaupun nanti pemilu 2024 ini, kita yang pertama itu sebenarnya yang kita harapkan adalah pemilu yang berjalan dengan lancar, aman dan damai, ya kan? Pemilu berjalan dengan lancar, aman dan damai, sekaligus agar mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat Indonesia seluruhnya, supaya jangan sampai masyarakat Indonesia tervokasi dengan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menghancurkan nilai-nilai demokrasi atau pemilu di 2024 ini. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa kita semua kenal Pak Prabowo. Pak Prabowo ini pernah salah satu jenderal yang dia sangat taat, dan dia sangat sebenarnya taat, dan dia tahu aturan, ya kan? Dia tahu aturan. Nasionalisme beliau teruji. Nasionalisme Pak Prabowo itu sangat teruji. Yang teruji itu ketika kemarin komitmen politik dengan ulama. Nah itu yang memang itu masalahnya. Masalahnya itu dia tidak komitmen, komitmen dia dengan para ulama untuk di 2019 itu yang dia tidak teruji. Itu kalau lihat kalau kemarin itu Pak Prabowo dia komitmen tetap dia di luar koalisi, itu kira-kira kali ini kalau Anies maju beliau pasti menang nggak? Dia menang. Kalau kemarin dia komitmen nggak usah masuk di pemerintahan, dia di luar bersama masyarakat, itu kemungkinan Anies maju juga kecil. Kemungkinan Anies maju juga kecil karena beliau masuk ke dalam kekuasaan, makanya kan ada ruang kosong. Makanya kemarin debat kemarin kan Anies singgung, ya kan, Pak Prabowo nggak kuat di koalisi di luar kekuasaan, ya kan, makanya beliau masuk ke dalam. Nah, padahal itulah sebenarnya pemilu 2019 itu ujian bagi Pak Prabowo, tapi ternyata dia masuk ke dalam. Sebenarnya kalau dia nggak masuk ke dalam, dia bisa menang. Karena kemungkinan besar Anies maju pun tipis. Itu. Karena betul. Tapi kalau sudah begini, suara Pak Prabowo terbelah semua itu ya. Suara Pak Prabowo ini terbelah. Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat itu kita lihat di mana-mana semua Anies, larinya ke Anies kalau semua teriakan perubahan. Anies semua. Mau Jawa Barat, apalagi saat ini. Dulu Sumatera, Aceh, Padang, dan semuanya itu mayoritas adalah Prabowo. Dan sekarang mereka lari ke Anies semua, amin semua. Nah, Om, biar masyarakat tidak terprovokasi, kira-kira pesannya apa? Jadi pesan saya itu kepada masyarakat seluruh Indonesia bahwa kita menjaga pemilu 2024 ini secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Artinya damai, untuk kita lakukan pesta demokrasi 2024 dengan damai, aman dan damai, ya kan? Jangan sampai masyarakat Indonesia terprovokasi dengan ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pesan saya sih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan pesan saya juga khusus untuk kabupaten kita lah, ya kan? Seram bagian timur. Wabil khusus untuk Kabupaten Seram bagian timur, khusus dan lagi di Kian Darat. Kecamatan Kian Darat, bahwa
pemilih kali ini masyarakat Kiandarat harus berpikir yang berakal sehat dan harus memilih pemimpin yang benar-benar ada perubahan untuk masyarakat Indonesia gitu. Jangan sampai salah pilih nanti kayak ke Pak Jokowi hari ini. SBT Maluku khususnya dan umumnya, dan SBT itu Om kan 2019 akhir kalau saya salah, itu kan SBT masuk di Kabupaten Miskin Ekstrim. Oh iya, 2018. 18 ya? 2018 akhir itu Kabupaten Seram bagian timur, kabupaten kami itu masuk ke dalam Kabupaten Miskin Ekstrim. Benar itu. Padahal ikan banyak. Ya. Iya kan? Tambang ada. Tambang ada. Minyak ada. Apalagi, iya kan? Terus rempah-rempah banyak, cengkeh, kopi pala, luar biasa. Tapi miskin ekstrim. Nah, ini karena salah pilih pemimpin atau bagaimana itu? Makanya memang salah pilih pemimpin lah. Tergantung. Tapi kalau terkait dengan Kabupaten SBT ini kan kita nggak selalu ini ke pusat, tapi kembali kepada pemerintah daerahnya. Padahal kalau saya dari dulu saya bilang Seram itu kan sentral ekonomi rakyat Maluku. Seram itu sentral ekonomi rakyat Maluku dan harusnya gubernurnya pun itu. Tapi itu next lah kita bicarakan. Itu nanti teman-teman nonton di podcast selanjutnya. Ya, podcast selanjutnya. Om, jadi terakhir. Ya. Dari cerita tadi yang terpenting adalah masyarakat tadi sudah disampaikan bahwa harus pemilunya harus damai. Itu harapan. Lalu chaos, jadi tidak terjadi chaos. Ini kan soal hari ini kan gini. Kalau dulu itu Om, orang lewat selebaran sebelum ada Facebook, ya kan. Nah, hari ini kan Facebook, IG, medsos. Salah satunya adalah WhatsApp. Ini kan provokasinya cepat nih. Masuk. Orang di dalam kamar aja bisa terprovokasi. Karena Om ini kembali lagi Om dengan teman-teman adalah pendukung Pak Anies. Apa pesan khusus buat para pendukung Amin agar jangan sampai mereka terprovokasi dan akhirnya tadinya orang merasa peduli dan apa ya bahasanya ya, bukan peduli, orang sayang dan suka terhadap Pak Anies dengan Pak Muhaimin, akhirnya mereka lari. Nah, agar mereka tidak terpancing pesan dan harapan. Benar. Jadi ini kan pesan saya untuk Sobat ATM terus teman-teman yang saat ini kita gabung ke Amin, Anies Baswedan Muhaimin, koalisi perubahan ini, harapan saya dan sekalian pesan saya untuk teman-teman bahwa mari kita jaga pemilu 2024 dengan damai. Terus yang kedua, jangan terprovokasi dengan kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan timnas Amin ini dari dalam maupun dari luar, ya kan. Contoh kemarin kan ada tuh, padahal itu Pak Aminnya lagi live, Pak Aniesnya lagi live di TikTok, ada ancaman, tapi alhamdulillah mereka udah nangkap pihak kepolisian sudah menangkap dia di Surabaya kalau nggak salah. Tadi saya baca beritanya. Tapi saya salut sama timnasnya, tim hukumnya Anies dan Pak Anies bahwa beliau mengatakan bahwa ini bagian dari demokrasi. Mau ada ancaman apapun, ini bagian dari demokrasi. Artinya Pak Anies paham paham penting tentang nilai-nilai demokrasi ini. Ancaman, gangguan dan hambatan itu saya harap timnas Amin dan pendukung Amin dimanapun, mari kita semua relawan di seluruh Indonesia, mari kita ancaman, hambatan dan gangguan itu kita nerima dengan nilai-nilai positif dan kita berjiwa besar, jangan membalas, jangan terprovokasi. Itu yang terpenting bagi saya ya. Baik, itu teman-teman pengikut setia setia TV Madoran. Semoga pesan ini bisa menjadi catatan ya Om. Karena pemilu 2024 ini adalah
pesta demokrasi. Namanya Iya. pesta kan harus Iya. riang gembira. Betul, harus yang gembira. Iya, pesta itu nggak boleh berantem. Betul, betul. Jadi Karena biar kita bahagia kan begitu. karena ini pesta demokrasi. Demokrasi. Terus Om mau tanya, kan dulu punya channel Walang bercerita. Walang Bercerita. Aja Sobat ATM yang mau kepoin Walang Bercerita di deskripsinya TV Madoran atau di bawah ini. Baik, itu aja teman-teman Sobat ATM sekaligus teman-teman pengikut setia TV Madoran. Nah, Itulah pikiran, pesan, dan harapan owner TV Madoran, Om ATM. Soal ATM ini teman-teman jangan beliau lagi yang saya kan, tapi ATM itu panjang itu. ATM itu apa, Om? Ansar Toko Madoran. Jadi gini, sekalian saya closing karena saya tutup karena biar bagaimana owner tutup langsung. tutup ya kan. Bagi Sobat ATM yang nonton video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam Sobat ATM. Siap. Oke Om, terima kasih waktunya.